supaya dapat kabar baik juga malam ini. Silakan Pak Madiku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun teman-teman berada, terutama Mas Bimo nih yang undang saya dadakan. Lagi enak-enak tenis, toto Pak bisa nggak teman-teman nunggu? Saya pikir kalau untuk teman-teman apa sih yang saya nggak bisa bantu? Saya mohon izin aja nih, saya masih keringetan gitu ya. Jadi terhormat sekali di awal tahun baru ini, tahun yang menarik, tahun yang terbukti akan banyak peluang. Jadi kita mundur sebentar bahwa kita tahu di masa resesi, di masa depresi, di masa stagflasi atau ekonomi tidak tumbuh karena bisa daya beli atau inflasi atau macam-macam, itu adalah masa di mana banyak milioner tercipta dan banyak bilioner tercipta jauh lebih cepat daripada di masa normal. Jadi bahkan kita mundur di tahun 2930 di saat resesi dunia yang ujung-ujungnya membuat beberapa negara kolaps. Tapi banyak orang menjadi milioner dan menjadi bilioner, salah satunya adalah pencipta monopoli. Jadi dia menciptakan monopoli itu di masa resesi, dan itu menjadi games yang legend, karena saat ini sudah hampir 90 tahun usianya. Jadi hal-hal seperti begitu demi survive, untuk cari rezeki, demi melihat peluang-peluang yang baru, maka ternyata resesi dan depresi itu kalau lihat dari sisi yang lain, ini menjadi opportunity gitu ya. Kemudian kita tahu peristiwa 97 yang menghancurkan politik di Indonesia. Kemudian 98 ekonomi kita kolaps, politik kita kolaps, dan kita tahu melahirkan banyak bilioner, triliuner seperti Rosan Roslani, Erick Thohir, Boy Thohir, Sandiaga Uno. Ini adalah orang-orang yang hidup memanfaatkan peluang resesi, orang-orang panik, sell low, dia sikat semuanya dan mereka panen gitu ya. Kemudian tahun 2008 kita tahu ada subprime mortgage, di mana perumahan, housing tadinya bermasalah sehingga membuat Goldman Sachs dan beberapa perusahaan kolaps. Dan sahabat kita Gita Wirjawan menjadi bilioner di situ dengan angkoranya gitu ya. Nah, ada banyak cerita tentang sukses di masa krisis itu, dan 2023 menjadi peluang sekali lagi. Kita tahu kita mengalami stagflasi atau daya beli yang turun. Jadi walaupun misalnya harga tinggi nggak ada yang beli, harga rendah ternyata nggak ada yang beli juga sekarang. Dulu kita berharap bahwa inflasi itu karena harga tinggi, terus kita nggak bisa beli. Ternyata begitu harga rendah juga ternyata kita nggak beli. Itu namanya stagflasi. Stagflasi ini lebih ditakutkan dari inflasi. Jadi 2023 gejala itu sudah ada. Karena itu kita tahu bahwa Amazon sudah 2 kali melayout karyawan. Pertama 10.000, kemarin 18.000. Kemudian Twitter menterminate 3.000 orang, kemudian Oracle, Google, dan lain sebagainya. Kita tahu itu cerita panjang bahwa winter is coming. Jadi kalau ini winter ekonomi ya, bukan winter beneran. Jadi kita tahu kalau pada musim kemarau, atau kalau di negeri 4 musim, winter itu tidak ada matahari, mereka akan merontokkan daun, bahkan ranting. Jadi kalau kita bagi menjadi beberapa hal penting dari pohon tersebut, ada yang namanya akar, batang, cabang, ranting, daun. Di Amerika, kenapa saya berkali-kali bicara Amerika, Eropa, dan ini kebetulan winter kemarin saya berlibur di sana, nge-refresh, dan saya baru kembali 2 hari. Jadi kita lihat dengan mata kepala sendiri betapa mereka sudah siap-siap menghadapi winter yang panjang ini. Jadi kalau pohon di musim winter, dia akan merontokkan daunnya. Karena itu sebelum winter disebut fall, atau musim daun rontok, itu fall season.
Bahkan sekarang rantingnya pun dipotong. Jadi dia menyisakan cabang, batang, dan akar. Jadi sahabat semua, kalau di organisasi Anda bukan akar, bukan batang, dan bukan cabang, siap-siap 2023 bukan yang bercanda gitu ya. Kalau Anda hanya sekedar ranting atau Anda sekedar daun, demi pohon itu survive, Anda dirontokkan gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Di organisasi Anda adalah batang. Apa yang terjadi kalau di masa depan ini, winter coming, Anda nggak akan tahan overhead Anda karena sales Anda turun, daya beli turun, Anda harus meng-cover gaji karyawan 30 orang. Mungkin separuhnya Anda terminate gitu ya. Itu adalah yang akan terjadi di tahun 2023. Dan saya bicara yang ngeri-ngeri dulu, agar kita prepare. Karena latar belakang saya adalah risk analysis. Jadi saya melihat apa-apa dari sisi resikonya, dan lalu solusinya. Yang kita tahu berikutnya adalah COVID di Tiongkok ini cukup mengerikan. Karena di Shanghai udah 70% dari 24 juta populasi Shanghai, 70% sudah terpapar, bahkan di kota Hunan itu 90% terpapar. Jadi dari 24 juta warga Shanghai, 20 jutanya terpapar. Saat ini WHO adalah bukan World Health Organization lagi, tapi Wuhan Health Organization, karena dia banyak menutupi Cina, karena Ghebreyesus itu memang di orang nomor satunya WHO adalah orangnya Xi Jinping. Jadi saya takut sekali hal itu akan bocor. Jadi mudah-mudahan hal itu tidak ke Indonesia, itu aja. Jadi mudah-mudahan pekerja-pekerja Chinese jangan masuk dulu untuk sementara waktu, dan kita juga jangan ke Cina. Jual beli sama Cina nggak apa-apa, tapi fisiknya kita jangan ke sana, atau orang sana jangan ke sini gitu ya. Karena saya nggak tahu nih, kita harus berjaga-jaga saja. Kalau teman-teman mungkin meragukan informasi saya ini, Bosman informasinya dari mana gitu ya. Anda bisa cek CNBC, tapi tentunya bahasa Inggris, kemudian DW, Deutsche Welle, dan CNN Internasional setiap hari menceritakan betapa kengeriannya Tiongkok gitu ya. Itu adalah berita mainstream yang semua orang bisa akses, tapi kalau saya pakai Russian Today, China Today, saya tidak menggunakan berita-berita mainstream. Saya tidak pakai CNBC, saya tidak pakai Kompas, saya tidak pakai Tribun, karena mereka mengambil mainstream, mengambil sisi barat, saya mengambil sisi yang netral. Kita ngambil dari Al Jazeera, saya ngambil dari Russian Today, dan lain sebagainya. Tapi semuanya sama, cerita tentang Tiongkok dan COVID ini cukup mengerikan. Itu informasi kesehatan yang kita harus jaga terus, keep healthy, sport, makan vitamin, jangan lupa B1, B2, B3, D3, jangan lupa, biar semangat kita terus terjaga. Kemudian teman-teman, kita tahu dolar ini overprinting, lebih dari 10 triliun dolar. Efeknya adalah sekarang untuk menarik dolar kembali, dia menaikkan suku bunga. Sudah 10 kali Federal Reserve menaikkan suku bunga yang berakibat dolar menguat. Saat ini rupiah 15.500. Kita akan menduga 2023 rupiah akan ke 16.500. Efek dari saya cerita itu semua. Satu, emas naik. Efek dari itu semua. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menyadari bahwa emas dalam 6 bulan ini sudah naik lebih dari 11%. Jadi nggak ada currency yang paling aman di antara virus, di antara stagflasi, di antara kuatnya dolar dan lemahnya mata uang rupiah kita, maka emas adalah, saya udah naksir jatuh cinta sama emas ini sudah mungkin 5 tahun terakhir. Kalau teman-teman lihat, karena Anda tahu 2017 saya menerbitkan Sironium berunderlying emas, itu memang emas itu udah nggak bisa diapa-apain. Dan kalau itu 2017 itu terjadi, dengan sekarang itu hampir 40% naiknya. Tapi teman-teman, yang jelas kita harus sadar bahwa 6 bulan terakhir aja emas sudah naik hampir 11%. Jadi di tahun 2023 diperkirakan emas akan naik 20%. Jadi teman-teman, apapun itu,
Kenapa saya ceritakan negatif? Selalu ada sisi positifnya. Setiap jatuh pasti ada ada peluang. Itulah disebut hoki. Hoki Anda, saya yakin ada di emas. Jadi teman-teman, selama 15 menit informasi ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan sedikit gambaran bahwa emas, walaupun itu 0,01 gram, tetap aja itu emas. Walaupun nggak ada yang namanya seperti uang kertas yang ditaruh di bawah bantal dimakan rayap terus hilang gitu ya. Itu bukan. Emas adalah tetap emas. Saya rasa informasinya itu dulu, teman-teman. Jaga kesehatan, tetap semangat, Mas Bimo. Teman-teman tolong dikembangkan potensinya. Jadi jangan Siap. sampai mereka yang tadinya ranting atau daun terus dieksekusi sama perusahaannya terus jadi nggak ada pendapatan. Ini adalah masa dibalik, masa peluang. Ini adalah masa depan. Walaupun ini menjadi mungkin di awalnya adalah part time, tapi saya yakin semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih, sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mardiku, sangat menginspirasi sekali teman-teman. Jadi di setiap ada kejatuhan, ya bersama kesulitan ada kemudahan. Ingat ya, beserta kesulitan ada kemudahan, bukan setelah kesulitan ada kemudahan ya. Nah, tinggal teman-teman nanti pilih mau berada di kesulitan atau di kemudahan. Dan saya pun juga teringat di masa COVID kemarin ketika banyak sekali yang pada jatuh, bisnisnya jatuh dan lain sebagainya, justru malah saya mengalami kenaikan yang sangat pesat. Karena apa? Mampu ngambil peluang di saat toko-toko offline pada tutup, di saat pasar-pasar pada tutup, justru bisnis online yang sudah saya mulai itu bisa naik 3-4 kali lipat. Nah, di masa yang sebentar lagi atau mungkin sudah masuk resesi ini, teman-teman pastinya juga ada kabar baik, dan salah satunya malam ini yang ingin saya sharingkan buat teman-teman adalah kabar baik, peluang yang siapa tahu atau saya optimis sekali bahkan bisa menjadi kita berada di titik kemudahan, bukan di kesulitan ya, karena bersama kesulitan ada kemudahan. Dan izinkan saya selama 30-45 menit ke depan untuk sharing berbagi, meneruskan apa yang disampaikan Pak Mardiku, orang yang sangat luar biasa, yang saya bersyukur sekali dari awal membaca bukunya beliau, kemudian ketemu di kelas, sampai bermitra dengan beliau, sampai punya mindset-mindset gila, sampai bagaimana kecerdikan melihat peluang di balik kesulitan yang dialami orang lain, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama, saya ingin lanjut sharingkan. Jadi, saya ingin berbagi tentang microgoal versi terbaru tahun 2023. Jadi, teman-teman yang mungkin pernah mendengarkan informasi ini di tahun 2022, saya pastikan ini adalah informasi yang berbeda. Oke. Layar saya sudah tampak ya. Baik teman-teman, ini adalah salah satu bisnis terbarunya Bosman, Mardiku. Ya, yang pertama adalah kenapa sih harus microgoal nih teman-teman, akan saya bedah dulu sih kenapa sih harus microgoal gitu ya. Karena satu, microgoal ini bisa sebagai pendukung bisnis teman-teman saat ini. Ya, ingat ya, apapun bisnisnya teman-teman bisa didukung pakai microgoal. Nanti sampaikan ke saya bisnisnya apa, saya kasih tahu caranya bagaimana memaksimalkan bisnis saat ini dengan mengkolaborasikan bersama microgoal ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan tambahan income dari bisnis reseller microgoal atau reseller emas kecil, emas mini ya. Di mana di tahun-tahun ini ya, bahkan saya posting di story Facebook, di story WA saja itu sudah banyak yang chat minta beli. Adik saya tes, coba adik kamu tes bikin story tentang emas ini. Banyak sekali, bahkan kok harganya cuma segitu, boleh nggak tak naikkan lagi? Boleh, asal masih laku kamu naikkan di harga berapa boleh, yang penting cuan. Atau teman-teman bagi yang senang networking, teman-teman juga bisa bangun passive income dengan membentuk kerajaan reseller atau membangun tim reseller ya, karena di microgoal ini disediakan banyak sistem, termasuk salah satunya bagi yang mau sebagai pendukung bisnis saat ini bisa, yang mau reseller juga bisa, yang mau bangun passive income juga sangat bisa. Teman-teman nanti boleh ambil salah satu, salah dua, salah tiga, atau benar semuanya, ambil semuanya juga boleh. Yang saya lakukan saat ini, saya ambil semuanya karena semuanya ada income-nya, ada cuannya gitu. Ya, contoh microgoal sebagai pendukung bisnis saat ini teman-teman. Jadi contoh ini salah satu warung kopi. Ketika di warung kopi itu ada gift emasnya, kira-kira seperti apa gitu. Sebentar ya, saya mute dulu.
Oke, ya. Jadi misalkan nih di warung kopi atau di kafe kopi tenan ini, setiap pembelian 100.000 atau mungkin 150.000 dapat gratis emas. Dapat gratis emas yang HPP-nya kalau teman-teman menjadi mitra Microgold itu hanya 11.000. Jadi kemarin saya juga sempat cerita dengan sempat ngobrol dengan salah satu teman yang dia juga sempat bikin kartu gitu. Dia sempat bilang dalam tanda kutip, mohon maaf, ini kurang ajar nih Microgold gitu ya. Karena bikin kartunya aja itu bisa jadi hampir nyampe 11.000 gitu. Terus ini ada emasnya lagi gitu ya, satu kartunya itu. Jadi nanti saya tunjukkan juga contoh yang di tangan saya. Nah, lanjut ke case ini teman-teman. Kalau orang beli kopi lalu dapat gratis emas, nah kira-kira difoto nggak nih emasnya gitu. Yang pertama. Yang kedua, kira-kira cerita nggak sama teman-temannya gitu. Yang ketiga, di-upload nggak di media sosial, gitu. Karena sebagai orang pertama, karena generasi Z ini kalau menjadi pelopor pertama yang tahu gitu ya, walaupun entah itu berita negatif seperti kecelakaan atau apapun, tapi ada kebanggaan tersendiri ketika memberikan informasi yang pertama. Jadi dia otomatis akan cerita ke teman-temannya, ngopi di situ gratis emas loh, daripada ngopi di tempat lain, yuk ngopi di situ gitu. Kemudian ini akan ngikat customer. Kalau kompetitor nggak pakai sistem ini, lalu teman-teman yang punya bisnis offline pakai, itu akan ngikat customer. Kenapa? Karena di sini ketika dikumpulkan sampai 5 gram, bisa ditukar antam. Ya, saya sedang tukar antam sekitar 15 gram, hari ini sudah diterima kantor Microgold dan kemungkinan besok diproses kirim ke sini. Jadi saya kumpulkan juga dan saya tukar juga ke antam. Ya. Dan teman-teman ketika bisnis seperti ini otomatis ngikat customer supaya apa? Nggak pindah ke kompetitor. Ngapain ngopi di tempat lain? Ngopi di sini dapat emas, sehingga di slogan atau di promosi media sosialnya bisa diceritakan bahwa ngopi sambil nabung emas. Ini keren banget. Atau ini saya juga bikin untuk branding kelas saya, kelas Jago TikTok Affiliate, dan juga kemarin saya juga bikin kartu nama. Saya juga bikin kartu nama dari Microgold. Jadi teman-teman contohnya seperti ini. Ini yang CTA ya, yang Jago TikTok Affiliate. Kartu kayak gini di tengahnya ada emasnya. Jadi kemarin teman saya yang biasa bikin kartu kayak gini kena biaya gitu, keren nih Microgold nih, segini cuma 11.000 gitu HPP-nya ya teman-teman kalau jadi mitra ya. Kalau nggak di mitra ya lebih tinggi. Nah, ini nanti akan saya bawa di acara Solo hari Jumat, kemudian di RTP saya juga bawa, lalu di acara hari Minggu di Jogja saya juga bawa. Teman-teman yang hadir nanti saya berikan ini free ya. Bagi teman-teman yang hadir saya berikan free untuk contoh teman-teman saya kasih emas ya. Nanti hari Jumat, Sabtu, Minggu saya akan bagi-bagi emas ya. Jumat, Sabtu di Solo, hari Minggunya di Jogja. Oke, lanjut. Jadi Microgold bisa dipakai untuk mendukung bisnis saat ini, apapun bisnisnya gitu. Teman-teman buat kartu nama, teman-teman misalkan buka klinik mau buat gift juga bisa, teman-teman sebagai dropshipper untuk hadiah misalkan pembelian berapa piece dapat gratis emas, atau teman-teman jual pun juga bisa. Jadi minggu depan pun di toko Shopee saya dan juga di TikTok Shop saya juga akan saya jualkan emas ini, termasuk nanti open affiliate. Jadi teman-teman yang mau affiliate emas juga sangat open karena komisinya lebih dari 10%, bisa jadi sampai 20%. Oke, lanjut teman-teman. Pesan saya ini ya, jangan sampai kompetitor duluan. Ya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis online saat ini, karena setiap minggu saya presentasi dan saya tayangkan di YouTube, hati-hati teman-teman jangan sampai kompetitor duluan. Jadilah pelopor di kota Anda yang mempunyai bisnis offline dikolaborasikan dengan emas Microgold. Karena kalau kompetitor sudah duluan, hati-hati. Oke. Nah, berikutnya peluang income reseller. Jadi teman-teman di Microgold ini di reseller, saya senangnya dan bagusnya juga konsep yang dibuat Pak Mardiku adalah di Microgold itu tidak ada lapis jenjangnya ya, dalam artian misalkan kayak dealer, distributor, agen itu nggak ada. Jadi teman-teman yang bermitra mau ambil paket terkecil pun dapat harga termurah. Jadi nggak ada misalkan gini, yang ambil paket 50 juta itu dapat harga paling murah, yang 25 juta agak murah, yang 3 juta nggak terlalu murah gitu, atau yang paling mahal. Nah, di Microgold tidak ada seperti itu sehingga tidak bisa dimonopoli teman-teman. Berapapun teman-teman masuk paketnya, itu langsung dapat harga termurah. Dan kabar baiknya juga, spesialnya di Microgold itu bisa ditukar antam. Teman-teman di luar sana mungkin sudah ada beberapa juga yang memberikan gift emas atau mungkin emas kecil dan sebagainya, 0,00001 dan sebagainya. Nanti teman-teman coba cek
ditanyakan apakah bisa ditukar antam, karena itu sebagai kunci bahwa emas itu memang benar-benar kalau ketika ditukar antam, teman-teman jual dimanapun, apalagi jual di toko-toko antam yang mengikuti harga dunia, maka harganya tinggi. Tapi kalau masih di merek tertentu atau merek lokal, biasanya dijualnya hanya di merek itu sendiri. Jadi teman-teman, microgold ini spesial banget karena bisa ditukar dengan antam. Dan beberapa teman di sini juga sudah menukar, termasuk contohnya Busul juga pernah menukar ke antam gitu. Dan ketika sudah jadi antam ya mengikuti harga dunia gitu. Nah, yang ketiga adalah bangun passive income kerajaan reseller Anda. Teman-teman yang suka bangun tim, teman-teman yang suka bikin banyak mitra, yang kerja rame-rame, bareng-bareng, ini sangat cocok sekali. Karena ada orang yang introvert, kerjanya di balik layar, pengennya sendirian, jualnya sendiri, nggak peduli orang lain mau jual berapa. Tetapi ada juga yang, wah kalau rame-rame seneng nih, saling menyemangati, ada kompetisi, seru gitu. Boleh teman-teman diciptakan sistemnya juga, diadakan sistemnya juga. Jadi contohnya, misalkan teman-teman itu punya tim yang banyak, ya teman-teman nanti timnya berkembang pesat, teman-teman bisa punya potensi passive income 4,5 juta per hari dalam waktu 1 tahun. Jadi teman-teman akan saya tunjukkan ilustrasi hitungannya, apakah realistis atau enggak, gitu ya. Dan spesialnya lagi itu bisa dilakukan hanya kerja di minggu pertama, ya 4,5 juta per hari dalam 1 tahun itu bisa dilakukan hanya dengan kerja di minggu pertama saja. Nah, seperti apa ilustrasinya nanti di akhir akan saya sampaikan. Nah, berikutnya saya ingin bahas dulu kenapa harus emas ya, kenapa harus emas. Tadi Pak Mardiku sudah sampaikan di awal bahwa 6 bulan terakhir ini itu harga emas itu sudah naik di hampir 11% ya. 6 bulan terakhir naiknya hampir 11%. Bahkan beberapa artikel memprediksi di tahun ini naiknya luar biasa gede gitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan dulu, apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman itu melihat atau mendengar kata emas atau melihat emas batangan? Nah, supaya teman-teman kita saling responsif, boleh teman-teman tulis di kolom komentar apa yang teman-teman rasakan ketika mendengar kata emas atau melihat emas seperti yang di layar ini. Kira-kira apa yang dirasakan? Saya ingin tahu nih teman-teman. Emas, warnanya kuning, betul sekali ya. Emas itu mengamankan nilai kekayaan, sangat setuju Kak Nurdin. Ada Kak Arif Mahal, oke. Ada Kak Arzeti itu mau punya banyak, keren sekali. Kak Adisa Prisal, barang mewah. Kak Odik, kaya Bang, setuju. Kak Uda, emas itu barang yang mewah, setuju. Kak Adi, borong, cocok. Kak Imam, I want one, oke. Kak Fitri, kelimpahan. Kak Ajar, senang banget lihat emas, oke. Nendes, peluang income jangka panjang, betul sekali. Kak Mirna, terkesan wah atau mewah, betul sekali. Kak Faridia, emas anti inflasi, sepakat. Kak Lutfi melambangkan kemakmuran, oke. Kak Sugiman, emas harganya terus naik, sepakat. Kak Nustian, investasi yang menjanjikan. Kak Riki, pingin sekarang punya, siap. Kak Agus, emas itu sultan, mantep. Dan hanya sultan yang bagi-bagi emas ya. Kemarin di minggu yang lalu saya bagi-bagi emas di Kanca Resto ya. Jadi saya ngopi di mana teman-teman pantau saja. Kalau ketemu saya pasti bagi-bagi emas karena hanya sultan yang bagi-bagi emas. Oke, kemudian Kak VV lambang kemakmuran, sip, sepakat sekali, dan saya tidak bisa bacakan satu persatu teman-teman. Saya lanjutkan presentasinya. Nah, harga emas ini cenderung naik yang pertama ya. Coba teman-teman kita cek bersama-sama tahun 1990 ya. Harga emas itu berapa? 25.000 per gram. Ya, harga emas di tahun 90 itu 25.000 per gram. Kemudian di tahun 2000 harga emas itu naik ya menjadi 370.000 per gram. Ya. Saya flashback dulu. Tahun 90 berapa? 25.000 per gram. Seandainya teman-teman pada tahun itu kita punya 100 gram saja. Sekarang berapa nilainya? Karena 100 gramnya tahun 90 itu cuma 2,5 juta. Ya. Jadi kalau tahun 90 yang lalu kita beli emas 2,5 juta, sekarang sudah 100 jutaan gitu, lebih itu. Ya. Dan pastinya kita tidak ingin menyesal 2 kali ya. Saya juga, waduh sayang sekali dulu saya nggak beli emas gitu ya. Kemudian di tahun 2010 emas menyentuh 430,
di tahun 2020 pernah menyentuh di angka 1 juta harga tertingginya per gramnya. Kemudian pertanyaannya nih teman-teman, di tahun 2030 kira-kira berapa per gram? Ya, kira-kira berapa per gram? Nah, pastinya teman-teman tidak ingin menyesal 2 kali, artinya, wah kenapa ya tahun 2020 pas Mas Bimo presentasi saya nggak segera beli emas gitu. Sekarang harganya sekian gitu ya. Kita nggak pernah tahu nanti besok harganya naik berapa. Yang pasti dari pola tadi emas cenderung naik gitu. Nah, kemudian dari berita yang saya ambil, harga emas dunia diprediksi naik tajam hingga 120% di tahun 2023. Ini oleh Detikcom ya. Jadi bukan saya yang berbicara, tapi di Detikcom. Kemudian di Instagram teman-teman juga bisa cek ya. Detik Finance, kemudian dari CNN, dan saya yang saya screenshot di Instagram Story, di WA itu saya juga update beberapa berita yang mengatakan bahwa harga emas ini terus-terusan naik, bahkan diprediksi bakalan terus naik. Di tahun ini, di tahun resesi ini, bahkan prediksinya naik tajam. Nah, pertanyaannya kita mau jadi penonton saja, atau mau jadi cuan di balik emas, di balik kenaikan harga emas. Nah, kalau mau jadi cuan, kita lanjut ya. Jadi harga emas cenderung naik. Yang berikutnya, toko emas itu selalu ramai, teman-teman. Dan banyak yang ingin beli, namun terkendala budget karena belum punya budget yang besar. Jadi di masalah ini, di problem ini sebenarnya ada peluang ya, di setiap masalah ada peluang. Kemudian masyarakat banyak yang belum teredukasi pentingnya menabung dalam bentuk emas. Jadi kita bahas satu-satu. Contoh, toko emas selalu ramai. Mau tanggal tua, tanggal muda, mau COVID, mau BBM naik, minyak goreng naik, emas selalu ramai. Tokonya selalu ramai dan datang ke sana pasti ngantri. Ya, bahkan saya jalan-jalan ke mall pun, toko emas pun ngantri gitu ya. Jadi sempat kebayang gimana ya rasanya supaya bisa punya toko emas, tapi modalnya cukup lumayan. Nah, kabar baiknya di Microgold teman-teman bisa punya toko emas dengan budget yang sangat minim. Ya, jadi kita juga bisa mendapatkan customer seperti ini, gitu ya. Nah, masalah tadi, belum semua orang mampu membeli emas walaupun pengen, karena emas di toko-toko emas yang lainnya itu berat minimalnya mungkin 0,5 gram atau 1 gram. Bisa jadi di beberapa masyarakat tertentu kalau mau nabung segitu berat juga ya gitu. Tapi kalau nabung seharga 1 bungkus rokok atau seharga seblak atau seharga gudegnya Jogja gitu, saya kira itu sangat murah sekali itu. Artinya Microgold ini menjadi solusi. Kenapa? Karena harganya itu sangat murah. Jadi bisa jadi solusi buat orang-orang yang pengen nabung emas di kalangan masyarakat bawah, dan ini marketnya sangat banyak dan sangat besar sekali. Lalu banyak masyarakat yang belum teredukasi keuntungan menabung dalam bentuk emas. Nah, coba teman-teman cek nih, dari 10 teman dekat saat ini, ya 10 teman dekat saat ini, siapa yang rutin nabung emas? Gitu. Apakah 1 orang, 2 orang, atau malah tidak ada? Ya, artinya apa? Mereka sebenarnya bukan nggak punya uang, belum teredukasi. Nah, kalau teman-teman bisa mengedukasi mereka dan ternyata teman-teman sekaligus membawa solusinya sebagai toko emas berjalan atau toko emas digital, Anda bisa jadi cuan di balik itu. Ya. Nah, kemudian peta kompetisi, teman-teman. Microgold harganya sangat kompetitif, harganya seragam, tidak berlapis, jadi tidak ada agen, distributor, dealer, dan lain sebagainya. Kemudian Microgold ini belum digarap secara online dengan serius, jadi banyak sekali, karena ini masih baru, banyak yang menggarapnya sistemnya offline. Lalu bisa ditukar dalam bentuk antam. Nah, kemudian Microgold ini salah satu perusahaan barunya Pak Mardigu. Jadi teman-teman yang pengen berprestasi di next level, misalkan teman-teman biasa berprestasi jago jualan tingkat RT atau tingkat kabupaten atau di perusahaan tertentu, nah teman-teman sudah saatnya yuk kita berprestasi di perusahaannya Pak Mardigu. Pastinya prestasinya yang super keren dan menjadi circle beliau, saya yakin teman-teman ketularan ya. Saya ngopi sama Pak Mardigu sejam 2 jam gitu udah otaknya tuh langsung berasap-asap, langsung 2023 nih penuh cuan gitu, langsung pengen lari gitu. Goals income yang awalnya agak kabur-kabur saya tulis tebel dan bahkan saya tambahi angkanya itu, karena circle itu memang sangat mempengaruhi. Jadi teman-teman yang pengen berprestasi di next level, Microgold adalah tempatnya juga. Nah, teman-teman, ini harga Microgold dari harga mitra dan juga harga umum dari 11.000, 0,01-nya 11.000, 0,02-nya 22.000. Harga umumnya ini harga minimal ya teman-teman ya, karena adik saya tadi saya kasih tahu di harga 15.000, boleh nggak tak jual lebih dari itu? Ya boleh gitu. Sangat boleh. Kenapa? Karena kompetitor harganya tinggi-tinggi ya.
contohnya nih, yang 0,01 itu 28.000. Kemudian 0,05-nya 79 gitu ya. Selisihnya sangat lumayan, sangat kompetitif sekali gitu. Kemudian di kompetitor teman-teman bisa cek ya, kalau sudah banyak bagaimana gitu. Apakah bisa ditukar antam? Ini pertanyaan dasar yang apa namanya biasanya sering ditanyakan, apalagi harga buyback-nya ya ngeri banget gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini berpikir, wah ini emas nih peluang cuan yang gede nih gitu. Daripada saya bermitra dengan Microgold, bagaimana kalau saya buka toko emas sendiri atau bikin sistem reseller sendiri? Boleh ya. Jadi kalau teman-teman misalkan belum pengen bermitra dengan Microgold, ini saya kasih gambarannya ya, gimana kalau bikin sistem reseller sendiri. Contoh reseller mandiri dengan sistem mitra Microgold ya. Yang pertama, teman-teman harus punya domain hosting sekitar 2 jutaan per tahun. Teman-teman kalau beli template reseller sekitar 600 ribuan per tahun. Kemudian teman-teman gaji admin CS-nya, kalau di Jogja itu 2 jutaan, berarti setahun 24 juta. Lalu gaji tukang packing-nya 24 juta per tahun juga. Totalnya ada berapa? Kurang lebih 50 jutaan per tahun, ini biaya tetap per tahun ya. Belum nanti kalau teman-teman harus sewa ruko dan lain sebagainya, ini belum saya masukkan di sini. Lalu jasa kelola web, kalau teman-teman nggak bisa bikin web sendiri, nggak bikin ngelola sendiri, teman-teman harus hire orang, misalkan 10 juta, lalu biaya packingnya, gunting, plugin, solatif, dan lain sebagainya. Kemudian upgrade hostingnya ketika lemot, karena ketika pesertanya banyak, hostingnya biasanya, webnya biasanya kualitasnya jadi lemot dan harus di-upgrade hostingnya. Seperti yang saya pakai di Jago TikTok Affiliate, saya sudah upgrade hostingnya 2 kali, karena pesertanya makin lama makin banyak, biar nggak lemot banget. Kalau teman-teman yang belum bisa ngajari jualan, mentoring skill-nya gimana, teman-teman harus hire orang lagi, dan belum lagi modal produknya. Nah, kalau harus modal produk nih, kira-kira emas berapa banyak dan berapa totalnya. Saya kira kalau teman-teman mau reseller mandiri, modal 100 juta itu masih kurang. Ya. Nah, kabar baiknya kalau teman-teman memutuskan bermitra dengan Microgold itu hanya 2.950.000, teman-teman sudah dapat semuanya, dan teman-teman dikasih gratis ngincipi emasnya, punya emasnya totalnya 2 gram, nanti dikasih yang ada 0,05, 0,02, 0,01, ada beberapa keping piece, totalnya 2 gram. Ya, gitu. Dan teman-teman sudah dapat apa namanya membership-nya, webnya, kemudian nggak perlu gaji CS, nggak perlu gaji tukang packing dan sebagainya, semua dihandle oleh Microgold. Nah, misalkan dapatnya yang 2 gram ini, misalkan dapatnya 0,01 semua ya, misalkan nih, jadi biasanya random. Nah, sebanyak 200 piece. Kalau dijual 15.000 tadi kali 200, udah balik modal teman-teman, 3 juta. Balik modal kembali 50.000. Ini kalau dapat yang 0,01 gitu. Jadi kemitraan Microgold ini bisa dikatakan sebenarnya gratis itu, karena kita bermitra dapat emas. Kalau emas itu kita jual laku, udah modal balik, kita dapat hak kemitraan, dapat hak bisnis. Nah, kemudian bagaimana membangun passive income tadi yang 4,5 juta per hari dalam 1 tahun, hanya kerja di minggu pertama. Nah, penekannya di sini teman-teman, ini adalah konsep ketiga. Teman-teman boleh ambil konsep pertama saja untuk mensupport bisnis saat ini. Teman-teman boleh juga untuk hanya jualan, karena bisa jadi mungkin ada yang, Om saya nggak mau income banyak-banyak, nanti kalau kaya dihisapnya lama, atau kalau saya kaya nanti kalau dirampok bagaimana dan lain sebagainya, saya pengen biasa-biasa saja, teman-teman boleh ambil opsi yang berapa. Jadi ini khusus bagi teman-teman yang mau ambil peluang cuan besar di tahun 2023, teman-teman saya sharekan bagaimana bisa mencapai itu. Nah, jadi di Microgold ini teman-teman ada bonus marketing Microgold-nya yang tidak ada di tempat lain. Misalkan gini, teman-teman saat ini sedang edukasi temannya atau saudaranya, yuk nabung emas, emas makin mahal, makin apa namanya harganya selalu naik. Tahun dulu, tahun 90 harganya cuma 25.000 dan bla bla bla. Ketika dia sadar pengen beli emas, teman-teman ajak ke toko emas, misalkan Bagong atau Petro gitu ya, atau ke Antam gitu, teman-teman paling cuma dapat ucapan terima kasih gitu ya. Tapi kalau teman-teman menjadi mitra Microgold, kemudian mengedukasi saudara-saudaranya, orang yang tidak Anda inginkan terkena inflasi ke depannya, atau pengen nabung buat haji dari sekarang, yang nggak ngejar selisih income-nya, teman-teman ada yang bermitra, teman-teman dihargai oleh Microgold. Jadi contoh misalkan seperti ini, di Microgold nanti teman-teman akan dibuatkan sistem grup sales sebelah kiri dan juga grup sales sebelah kanan. Jadi teman-teman misalkan ada satu yang bermitra, saudaranya bermitra, teman-teman dapat bonus referral 150.000 jika saudaranya ini bermitra dengan satu hak bisnis, karena satu orang bisa bermitra lebih dari satu hak bisnis. Gitu.
Nah, kemudian kalau misalkan nanti dapat mitra lagi, bisa ditaruh di grup sales sebelah kanan. Nah, ketika satu mitra ini memutuskan bermitra dengan satu hak bisnis, maka dapat bonus referral lagi 150.000. Ya. Nah, ketika si merah ini bermitra dengan si kuning, maka si kuning dapat juga 150.000. Kitanya nggak dapat, karena ini bonusnya yang diberikan sekali saat mereferensi saja. Ketika si putih direferensi oleh si merah, maka si putihnya yang dapat, si kuningnya enggak, kita juga enggak. Nah, namun teman-teman, ini yang sangat luar biasa, karena kita bangun tim, bangun grup sales. Ketika terjadi keseimbangan grup sales kanan dan kiri, ketika ada 3 di kiri dan 3 di kanan, maka teman-teman dapat bonus 450.000. Walaupun 2 orang ini di grup sales kanan dan kiri ini bukan teman-teman yang referensi, teman-teman cuma referensi si kuning ini saja. Tetapi karena masuk dalam grup sales teman-teman, otomatis siapapun yang nanti bermitra melalui si merah dan si putih ini akan menjadi grup sales teman-teman, maka terjadi 3 di kiri, 3 di kanan, teman-teman dihargai 450.000. Namun sayangnya, ada flash out 30 pasang per hari. Jadi kalau misalkan dalam satu hari ada 30 pertumbuhan grup sales ya, karena kita tidak pernah tahu semakin bisnis ini booming, maka pertumbuhan semakin cepat. Ketika sehari terjadi misalkan nih 100 di kiri, 200 di kanan, dibayarkannya oleh perusahaan hanya 30 pasang per hari atau senilai 4,5 juta per hari. Nah, jadi ini kenapa tadi saya singgung di awal, kalau teman-teman ada budget lebih, sebaiknya bermitra lebih dari satu hak bisnis. Karena apa? Karena kesempatan dapat 4,5 juta per harinya itu jauh lebih besar. Misalkan punya 3 hak bisnis, ya berarti punya 3 peluang, 3 kali 4,5 juta per hari. Gitu. Nah, berikutnya teman-teman, ketika teman-teman sudah mencapai di titik 51 di kiri dan di kanan, biasanya kalau ada grup sales itu kan ada ketidakseimbangan. Bisa jadi yang kiri jago jualan, yang kanan jago bangun tim, atau yang sebaliknya. Maka contohnya terjadi seperti ini, grup sales kiri dan kanan nggak seimbang. Yang kiri ini gede banget teman-teman. Yang kanan itu nggak gede, tapi sudah mencapai 51 titik. 51 grup, business right owner namanya kalau di Microgold. Nah, ini teman-teman sama Microgold masih dihargai bonus gitu teman-teman. Per titiknya itu dihargai berapa? 25.000. Jadi selisih 51 nanti yang seperti ilustrasi ini, teman-teman per titiknya dikasih 25.000. Contoh ini misalkan di kiri 130, di kanan ada 51, maka selisihnya berapa? 81 kali 25.000, 2.025.000. Ingat ya, di sini bukan berarti teman-teman yang mereferensi. Bisa jadi teman-teman cuma hanya 1 atau 2, tetapi mereka ini 1, 2 ini cerita-cerita, sharing-sharing, edukasi-edukasi, dan banyak sekali yang pengen bermitra dengan Bosman Mardigu, akhirnya memutuskan bermitra. Bahkan mereka teman-teman bisa jadi kenal nggak kenal, tetapi tetap menyumbang bonus. Ini yang luar biasa sistem yang dibikin Pak Mardigu di Microgold. Di pilihan konsep yang nomor 3 ya teman-teman ya. Nah, ini dibayarkan perkelipatannya 10 titik. Jadi pasif income 4,5 juta per hari dalam 1 tahun hanya kerja di minggu pertama. Ini saya bikinkan ilustrasi potensi dari salah satu bonus saja. Tadi kan ada 3 ya, ada bonus referral, ada bonus keseimbangan grup sales, kemudian ada grup strong sales. Nah, saya ambil bonus yang kedua. Jadi ilustrasinya gini, hanya kerja di minggu pertama selesai, ya kata kuncinya itu. Elon Musk, ya, Elon yang mau berbisnis emas, ya, bukan Elon Musk. Ini katakanlah Elon yang berbisnis emas Microgold. Nah, Elon berbisnis emas ini sudah saya edukasi tentang emas ya. Si Elon ini saya edukasi tentang emas, dia bermitra dengan Microgold, lalu dia sangat sepakat dengan konsepnya Pak Mardigu. Elon ini sudah tahu potensi passive income di Microgold yang sangat mudah dan simpel. Ya, karena hanya kerja di minggu pertama saja pun cuannya gede sesuai ilustrasi ini ya. Tapi teman-teman nanti boleh mau kerja tiap hari, mau nggak cuma di minggu pertama, sangat boleh. Lon, punya banyak teman kan di WA, di IG, di Facebook, di Twitter, atau mungkin di TikTok, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih dari ribuan teman kamu, kira-kira ada 2 orang saja nggak yang berminat gitu loh. Kira-kira ada 2 kan yang berminat pengen bermitra dengan Microgold, dengan Pak Mardigu, atau dengan pengen berbisnis emas dengan konsep yang sangat simpel, dengan peluang income 4,5 juta per hari, hanya kerja di minggu pertama itu. Rata-rata ketika saya tanyakan teman-teman, apa yang terjadi? Jawabannya adalah rata-rata lebih. Dari ribuan temanku nih, dengan konsep seperti ini. Kalau cuma 2, lebih.
Ya, padahal ilustrasi yang akan saya sampaikan di sini, kalau misalkan 2 saja, tugasnya ngapain? Hanya sharing edukasi buat kepo lalu undang Zoom. Sharing-sharing tentang emas, teman-teman bisa screenshot berita tentang emas akan naik dan lain sebagainya. Buat mereka kepo, sekarang bisa bikin toko emas digital, bisa bikin toko emas berjalan dan lain sebagainya. Ketika tahu-tahu sudah sharing edukasi bikin kepo, lalu bagaimana cara bermitra? Silahkan undang Zoom. Saya setiap hari Rabu menyediakan diri untuk Zoom. Saya yang presentasi, saya yang berbusa-busa, Anda yang cuan. Jadi ilustrasinya gini, si Elon ini ketika cerita-cerita di minggu pertama itu ada si A yang bermitra dan si B yang bermitra. Walaupun bisa jadi lebih, tapi katakanlah 2 saja. Dari ribuan temannya 2 saja. Nah, jumlah timnya si Elon ini di minggu pertama ada 1 di kiri, 1 di kanan. Nah, si Elon ini kemudian ngomong si A sama si B melakukan hal yang sama. Ngomongnya cuman begini, si A, temanmu kan banyak di Facebook, IG, Twitter, kemudian di media sosial lainnya ya, atau mungkin alumni SMP, SMA, kemudian yang lain-lainnya, atau mungkin mantanmu banyak kan, misalkan seperti itu ya. Nah, kira-kira dari banyak temanmu tadi, ada nggak ya pengen berbisnis emas, pengen bermitra dengan Pak Mardiku, pengen bermitra dengan Microgold, yang potensi income-nya 4,5 juta per hari dalam 1 tahun hanya kerja di minggu pertama. Rata-rata jawabannya lebih gitu. Makanya si A dan si B ini dia sharing, edukasi, cerita-cerita saja, bikin kepo, lalu ngundang ke Zoom. Mereka hanya sharing, edukasi, bikin kepo, undang Zoom, saya yang presentasi, Anda yang cuan gitu. Nah, minggu kedua apa yang terjadi? Ternyata temannya si A ini ternyata ada yang bermitra 2 juga, katakanlah 2 saja. Kemudian di si B juga sama nih, ilustrasinya hanya 2 saja di minggu pertama. Nah, si C dan si D ini temannya si A, si E dan F temannya si B. Si Elon ngapain? Hanya di minggu pertama 2 orang saja, si A, si B, lalu cerita edukasi supaya mereka melakukan hal yang sama. Maka di minggu kedua jumlah timnya bertambah 2 di kiri dan 2 di kanan. Grup salesnya Elon sekarang menjadi 3 kiri, 3 di kanan. Di posisi seperti ini Elon sudah dapat bonus yang 450.000 tadi. Kemudian Elon hanya kerja di minggu pertama selesai. Jadi si C, si D, E, F ini siapa yang mereferensi? Bukan Elon, tapi hanya si A dan si B. Lalu kemudian di minggu ketiga, katakanlah si C, si D, si E, si F melakukan hal yang sama, maka terjadi pertumbuhan titik seperti ini. Ada 4 di kiri, 4 di kanan. Si Elonnya ngapain? Hanya di minggu pertama, yang bermitra hanya si A, si B. Tapi si Elon timnya nambah lagi di minggu ketiga. Elon kerja kapan? Hanya di minggu pertama selesai. Ya. Kemudian di minggu keempat, ini pertumbuhannya seperti ini, lalu apa yang terjadi di minggu ke-5, ke-6, dan seterusnya. Nah, tabel ilustrasinya seperti ini teman-teman, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, ya walaupun si Elon ini hanya kerja di minggu pertama saja, jika terjadi duplikasi sempurna, 1 orang di minggu pertama ada 2 orang yang bermitra, apa yang terjadi di minggu ke-9, teman-teman? Ingat tadi flash out-nya adalah 30 pasang per hari. Jadi, 1 minggu ada 7 hari. Katakanlah 7 kali 30 berarti ada berapa? 210. Nah, di minggu ke-9 ini sudah ada 256 dalam seminggu. Ibaratnya ini pertumbuhannya rata itu ya. Pasti setiap hari sudah lebih dari 30 kiri, 30 kanan. Artinya setiap hari dapat income berapa? 4,5 juta per hari. Di minggu berapa? Minggu ke-9. Kerjanya kapan? Hanya di minggu pertama. Berapa orang? 2 orang saja. Ya, sekali lagi 2 orang saja. Loh, Mas Bimo tadi katanya punya income 4,5 juta per hari itu setahun gitu. Ya, ini hanya angka melesetnya saja. Biasanya kan orang ada yang, ya kalau minggu pertama dapat 2, kalau dapat 1, kalau nggak dapat, padahal pertanyaan berimbang, ya kalau cuma 2, kalau 4, kalau 5, kalau 10 gitu. Kalau kerjanya nggak cuma minggu pertama, kayak apa yang terjadi gitu. Tapi ya katakanlah minggu pertamanya cuma 1, minggu keduanya bolong-bolong. Meleset-melesetnya setahun, teman-teman. Minggu ke-9 itu kan 2 bulan lebih 1 minggu ya. Kalau meleset sampai setahun, teman-teman punya income 4,5 juta per hari. Layak diperjuangkan nggak? Atau meleset-melesetnya nggak 4,5 lah, 2,5 juta per hari. Udah melesetnya sampai setahun, punya income 2,5 juta per hari, setahun dari sekarang, layak nggak diperjuangkan? Kerjanya cuma di minggu pertama 2 orang saja. Ngapain sharing, edukasi, ya kemudian bikin kepo, undang ke Zoom. Saya presentasi, Anda cuan. Ya. Jadi teman-teman
di minggu ke-9 sebenarnya sudah passive income kalau angka ini terduplikasi dengan sempurna. Tapi kalau meleset seperti yang saya sampaikan tadi, so apakah micro goal ini layak untuk diperjuangkan? Ini khusus teman-teman yang mengambil poin yang ketiga, karena ada tadi poin yang pertama untuk penunjang bisnis, yang kedua untuk jualan saja, yang ketiga peluangnya gurih. Kalau saya lakukan semuanya karena semuanya mengandung cuan. Nah, sekarang saya ingin tanyakan ke teman-teman, bisnis apa yang hanya dengan modal 2.950.000 bisa punya passive income 4,5 juta per hari, kurang dari 1 tahun hanya kerja di minggu pertama. Karena passive income biasanya identik dengan properti ya, misalkan bikin kos-kosan 40 kamar, atau mungkin bikin rumah untuk dikontrakkan gitu ya. Namun modalnya berapa? Kemudian realitanya seperti apa? Gitu. Nah, kalau di microgoal ini teman-teman yang pengen punya passive income itu bisa dengan investasi awal yang sangat murah dan langsung dapat emas. Namun hati-hati dan waspada teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak orang yang sengaja memilih cara yang susah, walaupun sudah dikasih tahu cara yang mudah. Cek aja teman-teman. Bisnis itu menyenangkan. 10 dari sumber rezeki, 9-nya apa? Perniagaan. Tapi banyak orang yang justru tidak berniaga gitu ya. Artinya memilih kerja lembur dari pergi pagi pulang petang, penghasilannya petang juga dan sebagainya ya. Ada beberapa orang yang sengaja memilih cara yang susah, walaupun sudah dikasih tahu cara yang mudah. Sharing edukasi, bikin kepo, undang ke Zoom, cuan, 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 cuan. Produknya emas, ownernya Pak Mardigu. Ya, saya yang presentasi kalau teman-teman belum bisa presentasi gitu. Dan ini teman-teman saya yang menarik adalah saya lebih memilih kerja 1% dengan 100 orang daripada kerja 100 per orang, namun seorang diri. Ya, jadi ini saya sangat-sangat senang sekali dengan quote ini. Dan itu ketika saya kenal dengan Pak Mardiko, ini saya berpikir tentang kolaborasi. Karena dulu saya pengennya Superman, semua income punya saya, tapi ternyata setelah berkolaborasi, wow, income-nya meledaknya jauh lebih maksimal. Dan teman-teman, salah satu kata-kata dari Warren Buffett, salah satu bapak investor dunia, jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang ketika Anda tidur, Anda akan bekerja hingga Anda mati. Artinya kalau tidur saja, saldo rekening Anda tidak nambah, siap-siap akan kerja seumur hidup. Ya. Karena teman-teman nanti mulai sekarang boleh ngitung siapapun yang misalkan sekarang sedang bekerja, income-nya berapa, kira-kira bekerja itu selesai di tahun berapa, punya tabungan berapa, cukup nggak sampai hari tua. Rata-rata orang berpikir ya nantilah rezeki pasti ada, ya besok lah. Iya ada sih, tapi mau adanya sedikit atau segunung, kita yang menentukan dari titik sekarang. Yang pasti ketika teman-teman sambil tidur nanti saldo rekeningnya nggak nambah, siap-siap dipaksa untuk kerja seumur hidup. Tapi kalau bangun tidur dipaksa cuan, bangun tidur ngecek saldo rekening nambah, Anda sudah berada di jalan yang tepat. Dan kalau pengen seperti itu, salah satu jalannya adalah di microgoal. Nah, kemudian sebelum saya tutup dengan membuka pertanyaan, saya ingin cerita sedikit tentang dongeng kesukaan saya, yaitu Kamu Itu Ayam. Jadi ini sebuah dongeng ketika waktu itu di zaman dahulu ya. Pada zaman dahulu ya, ketika ada seorang pendekar, dia jalan-jalan ke puncak Merapi ya, puncak Merapi. Bukan Gunung Semeru ya, tapi Gunung Merapi ya. Kalau Gunung Semeru nanti harus mangku dulu, tapi yang Merapi ini tidak perlu mangku dulu ya. Jadi di salah satu puncak Merapi ada sebuah pohon, di situ ada telur elang. Nah, kemudian karena ada angin berembus kencang, ada hujan lebat badai, akhirnya telur itu jatuh melundung ke tanah sampai akhirnya jatuh di perumahan warga, masuk ke kandang ayam. Dan di situ ayamnya sedang mengerami telur yang lainnya. Dan waktu itu si ayam dikiranya itu adalah telurnya juga, kok mirip sekali, cuman agak gede, ya sudahlah diengerami sekalian. Nah, setelah menetas, apa yang terjadi seperti di gambar ini, teman-teman. Jadi si elang ini merasa agak aneh, kenapa saya nggak mirip dengan saudara-saudara saya, bahkan dengan ibu saya. Gitu. Nah, lalu di suatu ketika dia keluar rumah, dia melihat ada seekor elang di angkasa yang terbang tinggi bebas di angkasa. Dia menanyakan kepada induknya, Bu, Ibu, itu ada yang mirip aku kok bisa terbang tinggi ya? Berarti aku juga bisa terbang ya, Bu? Hei, enggak. Kamu itu ayam. Enggak usah bermimpi terbang tinggi. Enggak usah aneh-aneh nanti kalau jatuh sakit. Apalagi kalau
jatuhnya jatuh yang tertimpa tangga, tambah sakit lagi. Jadi kamu nggak usah aneh-aneh, kamu itu ayam. Nah, ketika dia belum puas nih, tanya sama kakak adiknya, sama saudara-saudaranya, itu kan sama kayak aku, dia bisa terbang bebas, berarti aku bisa dong. No, 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 kamu itu ayam. Ya, kamu itu ayam, nggak bisa terbang tinggi. Nah, akhirnya pada suatu ketika dia jalan-jalan ke ujung tebing gitu ya, kemudian terpeleset jatuh. Nah, ketika jatuh ada seekor elang yang melihat, wah ini juga elang juga kok jatuh, kok sayapnya nggak dikepakkan gitu. Dia swampri dideketi, dibarengi jatuhnya itu. Kemudian dia bilang, hei, kamu itu elang, kepakkan sayapmu, terbang bebas di angkasa. Kamu akan selamat. Lalu dia coba kepak-kepakkan sayapnya dan akhirnya apa? Dia bisa terbang tinggi di angkasa. Nah, makna dari cerita ini teman-teman, banyak sekali orang di luar sana, nanti mungkin bisa sahabat, bisa saudara, bisa yang lainnya. Teman-teman hati-hati, di luar sana ada elang dan ayam. Ketika teman-teman habis menerima informasi ini, teman-teman boleh cerita. Namun hati-hati siapa yang elang, siapa yang ayam. Ketika teman-teman bercerita, bisa jadi akan, bisnis emas sekarang gampang, bermitranya sangat simpel, mudah, dan sebagainya. Kamu itu ayam. Nggak usah mimpi punya jutaan per hari, kamu itu cuman ayam. Gitu ya. Hati-hati ya. Jadi kalau ada orang seperti itu, ingat cerita ini, itu adalah ayam. Nah, saya berdoa buat teman-teman semuanya, saya pastikan teman-teman setelah ini bisa ketemu elang-elang dewasa, elang-elang yang sudah terbang tinggi di angkasa, sehingga mereka mengedukasi teman-teman, termasuk sahabat teman-teman yang mengundang saat ini, mereka adalah salah satu elang itu. Hei, kamu itu elang. Yuk terbang tinggi bebas di angkasa bersama mikrofon. Oke teman-teman, cerita-cerita saya sharing-sharing malam ini sudah saya cukupkan. Jadi kalau ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan. Oke, jadi pertanyaan pertama nih, nanti coba saya ulang dari bawah, siapa yang mau bertanya bisa ditulis ulang supaya tidak terlalu lama scroll ke atas. MSJR, wah mantap bisnisnya, betul ya. Maka dari itu ketika Pak Mardiku sharing, saya tidak perlu nunggu pertimbangan 2-3 kali, saya langsung nanya, Pak Mardiku waktu ngopi di Jogja ya, nanti ada ngopi di Solo dan Jogja lagi, jadi teman-teman pastikan hadir karena saya akan bagi-bagi emas. Pak Mardiku, pertanyaan dari saya, satu KTP berapa maksimal hak bisnis? Beliau menjawab, unlimited Mas Bimo. Saya langsung hijau-hijau, di sini ada gambar dolarnya, gitu. Dolar berlogo emas. Gitu. Matanya langsung hijau. Gitu. Materi untuk sharing apakah disediakan? Materinya itu jadi gini, di Microgold ini Pak Mardiku itu sangat sangat keren sekali. Jadi beliau membebaskan para mitranya untuk membuat support system. Nah, jadi slide presentasi seperti ini, teman-teman yang sudah bermitra, nanti saya berikan di dalam grup, teman-teman boleh ambil, boleh modifikasi, nyamannya ceritanya gimana, modelnya gimana, boleh dimodifikasi sendiri. Jadi Pak Mardiku tidak membuat support system, maka dari itu diserahkan kepada kita semua, karena Pak Mardiku percaya, sahabat-sahabat beliau, fans-fans beliau itu bukan orang biasa. Kalau orang biasa ngapain ngefans sama Pak Mardiku? Pasti orang-orang luar biasa. Saya pun juga sama, presentasi malam ini saya tidak dikasih materi dari manajemen, kemudian ini slide saya buat sendiri, saya modifikasi sendiri, cerita elang dan ayam saya juga nggak dapat dari Pak Mardiku. Jadi semua kita dibebaskan untuk berkreasi, untuk membuat support system sendiri. Gitu. Kemudian materi untuk di sosmed itu di grup kita ada bagi-bagi gambar, jadi teman-teman bisa pakai gambar itu, gampang kok. Jadi teman-teman cuman bikin WA story aja, emasnya diputer-puter gitu ya, itu sudah nilai jualnya udah tinggi nih, orang udah super kepo. Bisnis emas digital atau bisnis toko, bikin toko emas berjalan sekarang jauh lebih mudah. Gitu. Informasi lengkap Zoom hari Rabu, selesai, datang sih. Mirna, di bawahnya Elon apa mendapatkan komisi yang sama? Jika terjadi keseimbangan grup sale, sama. Semuanya sama. Jadi bonusnya ada 3, 1 bonus referral, yang kedua adalah keseimbangan grup sales, yang ketiga adalah ketidakseimbangan atau strong group itu dapat bonus juga. Jadi teman-teman semua
hak bisnis punya kesempatan yang sama, bahkan yang di atas tidak selalu lebih besar potensinya, ya, tidak selalu lebih cuan. Kalau di atas tidak seimbang, maka tidak dapat bonus keseimbangan grup sales gitu. Kalau saya gabung ke Microgold, saya bisa ketemu Bosman, sangat bisa. Ya, kalau nanti kamu mau datang ke Solo, saya pertemukan dengan beliau. Mau foto bareng, boleh. Ya. Kalau saya ya sudah ini sih, sudah ngobrol, ngopi bareng gitu, bahkan di Jogja ngopi eksklusif, nggak bareng-bareng yang lainnya itu sudah biasa, gitu, teman-teman. Apalagi teman-teman berprestasi ya, itu teman-teman bisa mewakili Bosman presentasi gitu ya. Kayak waktu kemarin di Jakarta, Mas Bimo saya nanti ambil 20 menit di awal, besok Mas Bimo yang nanti Mas Bimo yang melanjutkan. Atau besok yang di Solo sama Jogja, Mas Bimo nanti di awal, saya di akhir ya. Jadi nggak hanya cuma ketemu, kita benar-benar partner, benar-benar dalam tanda kutip TikTokan dengan Bosman. Microgold tidak ada sistem buyback-nya Om. Microgold itu sama Pak Diku dibikin beda dengan yang lainnya. Jadi teman-teman tuh edukasinya adalah nabung. Ya, nabung. Artinya kalau sudah mencapai 5 gram ditukar Antam. Ya, teman-teman yang baru dapat 2 gram bisa kolaborasi dengan teman-teman mitra lainnya. Kan ada yang dapat 2 gram, 2 gram, 2 gram. Kumpulkan 3 orang, 5 gramnya ditukar, 1 gramnya dibagi-bagi untuk koleksi. Jadi itu bisa langsung ditukar. Enggak harus sendiri ngumpul 5 gram. Dikumpulkan bareng teman-teman sangat bisa. Rekodnya saya usahakan ada, semoga saja tidak ada halangan. Kemudian Kak Mas Giman, Coach Mo yang naruh mitra itu sistem apa gimana? Yang naruh mitra adalah yang mendaftarkan. Jadi misalkan Kak Sugiman ini tadi dapat undangan dari mana, misalkan dari si A gitu ya, berarti nanti Pak Sugiman yang menempatkan si A, mau ditaruhnya di mana gitu ya. Kemudian juga nanti ketika Pak Sugiman dapat mitra baru, nanti Pak Sugiman sendiri yang naruh, mau ditaruh di mana. Kalau secara IT-nya belum begitu paham, kami siap membantu memberitahukan bagaimana naruhnya, bagusnya di mana, peluang bonus lebih gedenya di mana, seperti itu. Besok di Sudah apakah ada Bosman juga Om? Saya usahakan ada. Ya, jadi Pak Mardiku sudah menyediakan waktu untuk Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat di Solo, Sabtu RTB di Solo, dan Minggunya di Jogja. Ya, plannya seperti itu. Kemudian ada, oh ya Kak Sugiman tadi tanya di atas ya. Coach Bimo untuk jadi mitra gimana? Nah, untuk jadi mitra silakan menghubungi siapa yang mengundang. Nanti silakan tanyakan cara bermitranya bagaimana. Itu. Kemudian kalau mitra dapat 2 juta per hari di Microgold, dapatnya berapa hari? Tergantung pertumbuhan sales ya. Kalau pertumbuhan grup mitranya itu setiap hari ada, ya setiap hari dapat. Kalau hari ini ada, besok nggak ada, ya nggak dapat. Karena ini bukan money game. Ini real bisnis. Kalau money game pasti perusahaannya langsung tutup. Dan saya yakin Pak Mardigu, selevel Pak Mardigu tidak akan bikin bisnis yang seperti itu. Jadi cara jual dari Microgold itu dengan narasi menabung emas ya Mas. Betul, sepakat. Saya edukasinya seperti itu. Jadi ayo kita nabung emas. Sama seperti tadi warung kopi yang gratis emas, mereka akan kumpulkan. Jadi daripada ngopi di tempat lain nggak dapat emas, ngopi di sini kamu dapat emas, terkumpul 5 gram, kamu bisa ditukar, kamu bisa nuker menjadi Antam, ditukarkan ke perusahaan, nanti perusahaan akan ganti Antam gitu. Dan tadi dan nukernya juga gampang banget ya teman-teman ya. Apa namanya? Saya coba tunjukkan salah satu chat saya. Jadi saya tuh kemarin ngirim sampai agak kelupaan, tidak saya tanyakan udah sampai apa belum ya. Ini salah satu contoh chatnya. Saya sampai di WA sama ini apa namanya sama adminnya nih. Nah, siang Kak, ini ada paket datang ke kantor dan aku cek ada nomor telepon Kakak, ini mau ditukar ke Antam ya. Saya sampai lupa kalau ngirim Microgold 15 gram dan siap ditukar ke Antam gitu. Besok kemungkinan besar udah dikirim Antamnya gitu. Teman-teman gampang sekali gitu. Jadi kumpulkan, jadi Antam, teman-teman mau jual bebas, mau disimpan atau mau dijual untuk dibelikan Microgold lagi juga sangat boleh. Gitu. Peluang cuannya jauh lebih tinggi. Kak Ardianto
Apakah seperti MLM ya Bang? Beda. Kalau MLM itu murni MLM, kalau nggak bisa jualan produk, nggak ada sistem resellernya, kemudian apa namanya nggak ada emasnya juga, nggak bisa nabung emas dan lain sebagainya. Tapi kalau Pak Madiku ini, kerennya Pak Madiku itu sangat mengerti karakter masyarakat Indonesia. Jadi beliau bikinkan 3 pilihan model bisnis buat teman-teman yang misalkan, aku nggak suka bisnis yang ngajak-ajak orang, padahal di dalam sepanjang Zoom saya nggak ajak-ajak orang gitu ya. Teman-teman sharing edukasi aja. Kalau ada yang pengen bermitra, gitu ya. Jadi nggak ada cari-cari orang, ajak-ajak orang itu kayak yang lainnya nggak ada. Tapi toh misalkan nggak suka di poin nomor 3, teman-teman bisa kembangkan bisnis saat ini, ambil poin nomor 1, atau ambil poin nomor 2, yaitu untuk jualan emas. Mau toko emas berjalan, mau toko emas digital, silahkan. Gitu ya. Jadi kerennya Pak Madiku itu bikin sistemnya sampai 3 sistem, 3 jenis yang teman-teman model bisnis yang bisa diambil gitu. Kalau di tempat lain nggak bisa seperti itu. Gitu. Kalau misalkan MLM ya MLM aja. Mau ambil poin nomor 1 untuk penunjang bisnis saat ini ya repot juga, nggak bisa juga gitu. Misalkan beli kopi gratis sabun kecantikan kalau yang beli cowok gitu. Beli cowok terus jomblo gitu kan, sabun kecantikan buat apa gitu. Misalkan ya. Kalau pembeli bukan mitra Microgold, gimana cara tukar? Sama, walaupun bukan Microgold. Tadi kan saya ngetes ya, saya tidak bilang bahwa saya member Microgold, di situ hanya ada nomor handphone saya memang ngetes admin gimana kalau mereka menerima Microgold. Saya dihubungi, saya nggak nanya, jadi di chat, halo Kak, ini Microgold yang dikirim mau ditukar Antam ya, ini saya cek ada nomor kakak, itu teman-teman baca sendiri ya. Itu semua, dia nggak nanya apakah member Microgold, enggak. Jadi nggak member Microgold pun bisa nuker Antam. Gitu. Bisa dikirim ke kantor lalu ditukar Antam. Kalau mau ada yang beli di Microgold, mau dijual lagi ke Microgold, bisa nggak? Bisanya ke sesama mitra, dan pastinya ada potongan, sama seperti teman-teman beli di toko emas lain, atau emas-emas mini yang lain, teman-teman cek buyback-nya. Ya. Kalau teman-teman ketemu platform emas mini, ya, emas kecil gitu ya, yang di reseller kan, teman-teman cek harga buyback-nya. Ngeri banget, asli ngeri banget. Teman-teman di Microgold harganya berapa? Suka-suka aja, kamu sesama teman, deal-nya di harga berapa, bebas gitu ya. Yang penting suka sama suka, yang jual tidak terlalu dirugikan, yang beli juga tidak rugi gitu. Jadi sama-sama untung. Itu untuk apa namanya sistem buyback-nya memang dihindari untuk ditiadakan supaya teman-teman nabung emas, supaya nabung sampai 5 gram. Kalau sudah 5 gram kan bisa untuk biaya pendidikan dan lain sebagainya ya. Masa beli emas baru 200.000 dijual kan sayang banget. Jadi ketika ada yang beli, langsung edukasi ini bagusnya untuk disimpan sampai 5 gram supaya nanti enggak ketika misalkan kucingnya lagi diare itu ya akhirnya jual emasnya untuk ngobatin kucingnya gitu kan, sangat disayangkan gitu. Jadi siapkan mindset di awal supaya emas ini memang benar-benar untuk ditabung. Ada pertanyaan lain, Om Bimo, bagaimana cara bergabung dengan grup WA Microgold Happy dan Hoki Team? Baru join ini. Kalau sudah bermitra menjadi mitranya saya dan juga tim saya, itu otomatis bergabung di grup itu. Jadi misalkan saya ada Omito, ada tim FYP, ada beberapa mitra yang lainnya, asalkan mereka mitra saya, nanti silahkan cek Mas G ini sudah bermitra belum. Kalau sudah bermitra, bermitranya lewat mana? Kalau bermitranya lewat orang-orang yang mengundang Zoom malam ini, itu pastinya harusnya itu ikut tim saya dan bisa bergabung di grup itu. Microgold flat sesuai price list ya Mas, yang Mas minta di-share. Betul, update mengikuti harga pasar emas dunia tidak. Mengikuti harga emas dunia nanti kalau sudah jadi Antam. Ya, jadi Microgold-nya tidak berubah setiap hari-hari, jadi kita nggak perlu pusing ngecek ada orang beli sekarang harga berapa, besok harga berapa, itu menurut saya malah agak ribet, mending flat aja dari Microgold, tapi kalau sudah ditukar Antam, itu mengikuti dunia itu enak banget. Gitu. Untungnya teman-teman bisa double-double gitu. Karena harga emas ini naik, Microgold ini harganya masih sama, ini peluang yang benar-benar gurih banget gitu. Kemudian ada Pak Heri Budiman, awal gabung saya belum referensi mitra, bahwa hanya dapat limpahan dari atas, saya gabung 3 tusuk sate, bro kiri saya ada 12, kanan kosong, segera isi 20 lagi untuk jadi 50 lagi. Jadi yang 12 tadi dibayar bonus ketidakseimbangan enggak, Kak?
yang per titik. Jadi per titik 25.000 itu kalau sudah mencapai 51 titik, ya 51 titik di kiri dan di kanan. Nah, setelahnya itu berapapun ketidakseimbangannya, satu titiknya dihargai 25.000. Jadi harus melewati dulu 51 di kiri, 51 di kanan. Pengiriman mikrogolnya pakai ekspedisi biasa atau ada khusus, itu mikrogolnya pakai selama ini pakai Lion Parcel seperti ini. Jadi kalau dikirim itu teman-teman nanti akan dapat WA dari Lion Parcel. Ada pertanyaan lain teman-teman? Saya rasa cukup jelas cara bermitranya, silahkan menghubungi teman-teman yang mengundang saat ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah mengundang, dan yang sudah berkenan hadir. Dan saya juga yakin dan percaya kabar baik ini mari kita teruskan, ya kita ambil peluangnya, kita teruskan, kita sama-sama wujudkan visi misi Bosman yang sangat luar biasa untuk mengemaskan Indonesia tahun 2045. Kita dengan punya emas, tidak tergerus inflasi, dan banyak masyarakat kalangan menengah ke bawah banyak tertolong dari bisnis mikrogol ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, jika ada kekurangan nanti teman-teman bisa langsung tanya kepada yang mengundang, dan jika teman-teman ingin bermitra lalu besok minggu depan mengundang lagi, teman-teman nanti ada informasi di grup. Lalu, oh ya, Solo hari Jumat saya ada di sana bersama Pak Mardiku di Kopi Stasiun. Kemudian Sabtunya ada acara Road to Billionaire, salah satu kelasnya Pak Mardiku untuk membuat bisnis autopilot. Sepertinya masih buka pendaftaran, sepertinya. Kemudian di hari Minggu itu di The Fresco, itu ngopi juga bersama Bosman. Kita juga nanti dapat ilmu-ilmu dari Bosman, termasuk dari teman-teman yang lainnya juga. Jadi sampai ketemu di Solo dan juga di Jogja. Dan saya ucapkan selamat buat teman-teman yang setelah ini ketemu elang-elang untuk terbang tinggi bersama. Bye-bye, sampai ketemu di Rabu depan.